Salam sejahtera saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Samuel 2 ayat 1-10 mencatat doa pujian Hana kepada Tuhan setelah Samuel lahir. Nyanyian Hana merupakan satu pengakuan bahwa ia bersuka cita karena Tuhan dan apa yang sudah Tuhan perbuat kepadanya. Mari kita lihat 1 Samuel 2 ayat 1-10. Ayat pertama, pengakuan Hana bahwa ia bersuka cita karena Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kemenangan bagi Hana. Dan sukacita itu memiliki jangkar pada jati diri Allah, identitas Allah. Itu kita lihat di dalam ayat 2. Identitas Allah, Allah yang kudus, gunung batu yang kokoh, Allah yang tiada tara, tidak ada bandingannya, tidak ada yang seperti Tuhan. Dari hal yang begitu personal, kemudian Hana masuk kepada konteks yang lebih luas. Ayat 3, peringatan dan teguran agar tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri. Sebab Tuhan itu Allah yang maha tahu. Tuhanlah penguji segala perilaku, segala perbuatan manusia. Ayat 4 dan 5, suatu pengakuan bahwa kekuatan, kekayaan, atau kehormatan manusia bukanlah satu elemen yang paling terutama dalam hidup ini, tetapi kedaulatan Allah. Ayat 6-8, Hana kembali fokus pada pengenalannya akan Tuhan, Allah yang berdaulat. Tuhan mematikan dan menghidupkan merupakan satu jati diri Tuhan yang menguasai 12 sisi kehidupan. Hal ini diungkapkan melalui 4 pasang tindakan Tuhan. Ayat 6 menunjukkan satu hal yang sinonim. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tuhan menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Dan ayat 7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Dan Tuhan yang merendahkan dan meninggikan. Tindakan Tuhan menegakkan orang hina dan mengangkat orang miskin lalu membuatnya terhormat. Itu semua Allah lakukan sebab Tuhanlah yang berkuasa atas bumi. Itu dinyatakan di dalam ayat 8. Dan nyanyian Hana ditutup dengan pengontrasan tindakan Tuhan atas orang yang dikasihinya dan mereka yang fasik. Ayat 9 dan 10. Ini mengungkapkan identitas Tuhan sebagai hakim yang adil. Saudara-saudara terkasih, nyanyian adalah aspek penting di dalam ibadah Kristen, baik secara pribadi dan terutama di dalam ibadah komunitas umat Allah. Apa yang bisa kita pelajari dari nyanyian Hana? Pertama, nyanyian Hana mengajarkan kita bahwa nyanyian rohani pertama dan terutama mengungkapkan jati diri Allah. Dalam narasi singkat ini, 1 Samuel 2 ayat 1-10, ada 9 kali penyebutan nama Yahweh. Hana memuji Tuhan karena ia juru selamat, maha kudus, Allah yang eksklusif, tiada tara, tiada bandingan, maha kuasa, maha tahu, Allah yang maha adil, dan Allah yang berdaulat. Dan semua pengungkapan akan identitas Allah ini merupakan keyakinan penuh atas dasar pengenalannya akan Tuhan. Kedua,
Nyanyian Hana mengungkapkan apa yang Tuhan perbuat kepadanya. Dan dari sini kita melihat aspek personal dari nyanyian Hana. Jika kita mengamati ayat 1 dan 2, ia memakai kata ganti orang pertama. Hatiku, tanduk kekuatanku, mulutku, musuhku, aku bersuka cita. Pemakaian kata ganti orang pertama menunjukkan nyanyian ini begitu personal. Namun aspek personal ini bukan berarti suatu self-love lyrics atau suatu yang membesarkan ego, klaim-klaim tentang apa yang diinginkannya sendiri. Tetapi aspek personal nyanyian Hana berakar pada pengenalannya akan Tuhan, Allah yang berdaulat, dan apa yang Tuhan perbuat kepadanya. Dan jika kita melihat nyanyian ini juga, tidak hanya berhenti pada hal-hal personal. Nyanyian pujian Hana memang dimulai dari perspektif personal. Ayat 1 dan 2, Hana bersukaria dan memuji Tuhan karena pengenalannya akan Tuhan dan apa yang dilakukan Tuhan kepadanya secara personal. Keselamatanku, my salvation. Tetapi ayat-ayat selanjutnya ada peralihan dari personal kepada keselamatan secara lebih luas, macro salvation. Allah adalah keselamatan. Allah berdaulat bagi seluruh dunia. Saudara-saudara terkasih, apa yang dinyanyikan umat Allah di dalam ibadah? Kita menyanyikan narasi kisah Allah, yaitu proklamasi akan jati diri Allah, proklamasi akan identitas Allah, dan apa yang Allah perbuat melalui berbagai aksi dahsyat keselamatan di sepanjang sejarah. Saudara-saudara yang terkasih, nyanyian rohani yang kita nyanyikan di dalam ibadah seharusnya terus menyanyikan pujian kepada Allah dan pujian tentang Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita baik secara pribadi maupun dalam komunitas tubuh Kristus perlu terus melakukan evaluasi, pemeriksaan nyanyian rohani yang kita gunakan di dalam ibadah. Dengan begitu banyaknya lagu-lagu kontemporer masa kini, tentu sesuatu yang baik. Namun seringkali kita hanya memperhatikan enak dinyanyikan atau menenangkan hati atau iramanya begitu enak, tanpa memperhatikan bahwa lagu-lagu tersebut tidak mengutamakan kisah Allah, tetapi fokus pada diri kita sendiri, atau hanya berisikan klaim-klaim tentang apa yang kita mau, dan sama sekali miskin akan pengenalan jati diri Allah dan segala perbuatan-perbuatan ajaib dari Allah. Seorang yang bernama Douglas Sean O'Donnell pernah meneliti lirik dari ribuan nyanyian rohani berbahasa Inggris dari tahun 2000 sampai 2008 dan menemukan satu kecenderungan bahwa banyak lagu-lagu kontemporer fokusnya bukanlah tentang personal, pengenalan pribadi akan Allah dan pengalaman akan apa yang dilakukan Allah, tetapi lebih individualistik, self-centered, hanya terus mengungkapkan klaim-klaim apa yang kita inginkan Allah lakukan buat kita pribadi. Atau dalam konteks
lagu-lagu di dalam ibadah persekutuan atau ibadah gereja, A.W. Tozer mengatakan beberapa lagu murahan tidak seharusnya diterima dalam ibadah gereja kita. Lagu-lagu kita begitu sembarangan dan tanpa makna, serta tidak memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Merosotnya situasi kerohanian gereja yang tragis dan mencemaskan ini terjadi sebagai akibat dari kita lupa akan sifat Allah kita. Dan menarik, Tozer melanjutkan, alasan mengapa hal itu dibiarkan adalah karena para pemimpin gereja yang bertanggung jawab dalam ibadah gereja tidak berjuang, tidak berupaya menemukan nyanyian rohani yang lebih baik. Saudara-saudara terkasih, pernyataan Tozer tersebut menjadi evaluasi bagi kita semua, baik secara pribadi maupun kita hamba Tuhan, para pengurus persekutuan. Apakah kita telah berjuang menggunakan nyanyian rohani, puji-pujian yang baik? Apakah kita telah mendorong dan mengajarkan kepada jemaat nyanyian rohani yang fokus menyanyikan narasi kisah Allah, yang fokus kepada identitas Allah, sifat-sifat Allah, dan segala perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di sepanjang sejarah? Ketika mempersiapkan liturgi misalnya, apakah kita dengan gampang dan sembarangan asal comot lagu-lagu bernuansa rohani? Ataukah kita secara serius memikirkan, mendoakan, dan berusaha memilih nyanyian rohani yang sehat, dan terus mengajarkan jemaat menyanyikan pujian kepada Allah dan pujian tentang Allah? Saya akan tutup perenungan kita hari ini dengan Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Memang ayat ini berbicara konteks tentang relasi di dalam persekutuan. Tetapi jika kita melihat, kita akan terus semakin bertumbuh di dalam puji-pujian dan nyanyian rohani ketika pengenalan relasi kita akan Kristus terus bertumbuh. Kiranya perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita dan terus membaharui puji-pujian dan nyanyian rohani, baik di dalam ibadah pribadi maupun di dalam ibadah komunitas tubuh Kristus. Kiranya Tuhan menolong. Amin.